Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pengauditan kelas 3F Akuntansi Manajemen. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Alvina Yogi Damayanti absen 3, kemudian Rike Mega Aulia Saida absen 23. Adapun topik dari presentasi kami kali ini ada 8 topik, yaitu yang pertama pemilik dan lokasi usaha, kemudian produk perusahaan, kemudian risiko usaha, kemudian pasar dan pesaing, kemudian sifat bisnis, kemudian ada perbandingan neraca, perbandingan laba dan rugi, kemudian yang terakhir ada perbandingan rasio keuangan. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam subtopik pemilik dan lokasi usaha. Untuk pemilik atau pendiri dari PT Ultra Jaya Industri Tbk ini sendiri yaitu Ahmad Prawira Wijaya. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada dekade tahun 1960-an sebagai sebuah bisnis keluarga dari Ahmad. Awalnya perusahaan ini hanya memproduksi susu yang diolah secara sederhana. Adapun alamat dari PT Ultra Jaya ini sendiri yaitu berada di Jalan Raya Cimareme nomor 131 Padalarang, Bandung. Untuk topik yang kedua yaitu produk perusahaan. Pada produk perusahaan PT Ultra Jaya ini sendiri, yang pertama ada susu segar UHT. Pada produk susu segar UHT terdapat produk yang pertama Ultramilk Full Cream, kemudian Ultramilk Low Fat Source of Calcium, kemudian Ultramilk varian rasa, dan ada Ultramilk Mini. Kemudian ada produk minuman teh UHT. Pada produk minuman teh UHT ini terdapat produk teh kotak Jasmine Tea, kemudian ada teh kotak Flavored Tea. Kemudian yang ketiga ada minuman kesehatan UHT. Pada produk minuman kesehatan UHT terdapat produk Ultrasari Kacang Hijau, Ultrasari Asam Asli. Dan yang terakhir, produk dari PT Ultra Jaya Milk ini sendiri ada produk susu kental manis, yaitu susu kental manis cap sapi. Untuk topik yang ketiga akan dibawakan oleh Riko. Baik, untuk topik yang berikutnya kita akan membahas mengenai risiko usaha. Untuk risiko usaha dari PT ini sendiri, dapat teman-teman lihat untuk yang pertama yaitu mengenai persaingan usaha. Di mana kondisi perekonomian Indonesia yang relatif stabil mengakibatkan munculnya investor-investor dan produsen baru di bidang industri makanan maupun minuman. Nah, terlebih lagi di sektor industri minuman UHT ini. Selain itu, terbukanya pintu pasar global ini mengakibatkan semakin bervariasinya produk-produk minuman UHT ekspor yang berada di pasar. Kemudian, dari segi pasokan bahan baku, perseroan tidak bisa menjamin bahwa para pemasok bahan baku ini dapat mempertahankan pasokan yang konsisten dalam memenuhi kebutuhan perseroan sekarang dan yang akan datang. Perseroan juga tidak bisa menjamin bahwa kualitas bahan yang dikirim para pemasok ini akan selalu sesuai dengan kualitas yang disyaratkan oleh perseroan. Kemudian untuk risiko usaha yang selanjutnya mengenai kualitas produk, di mana produk minuman dan makanan itu rentan terhadap risiko kerusakan. Karena itu, perlu adanya upaya dalam memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas yang baik dalam memenuhi standar perseroan. Nah, selain itu,
kebersihan dan pemeliharaan mesin pengolahan, pengelolaan sepanjang proses produksi, penyimpanan bahan baku maupun bahan jadi juga perlu diperhatikan secara ketat juga. Kemudian ada perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini yang meningkatkan teknik produksi terus berkembang menjadi lebih modern, automasi, dan tepat guna. Perkembangan pesat ini merupakan tantangan yang tidak murah bagi perseroan untuk terus menggunakan teknologi yang paling mutakhir. Nah, daya saing perseroan ini dapat menurun jika apabila tidak mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian dari risiko usaha yang selanjutnya mengenai pasokan listrik. Untuk pasokan listrik sendiri dari PLN ini masih sering mengalami gangguan sehingga dapat mengganggu dalam jalannya proses produksi yang pada akhirnya dapat menyebabkan kekurangan pasokan produk-produk perseroan di pasar. Kemudian risiko usaha mengenai pandemi COVID-19 yang kemarin kita alami. Untuk pandemi COVID-19 ini masih merupakan kendala bagi pergerakan ekonomi secara umum karena pandemi tersebut telah melemahkan banyak faktor dalam kehidupan. Nah, untuk dampak signifikannya yang terjadi ini adalah menurunnya kemampuan atau daya beli pada masyarakat. Oke, kita akan membahas mengenai pasar dan pesaing dari PT ini. Untuk saat ini PT Ultra Jaya Milk Industri pun telah menjangkau lebih dari 25.000 wholesaler yang masing-masing secara kolektif menjual produk ke lebih dari 65.000 retailer, baik lokal modern market maupun pasar tradisional. Kemudian di hotel dan penggunaan secara komersial. Nah, sementara itu untuk jalur distribusi dari PT Ultra Jaya Milk Industri di Pulau Jawa ini saat ini juga terdiri dari lebih dari 300 sales profesional dengan lebih dari 100 armada dan 20 kantor cabang yang ada di Indonesia. Nah, menurut Sabana Prawirawijaya, Presiden Direktur ULTJ, mengatakan bahwa dalam segmen susu UHT, Ultra Jaya itu mampu menguasai pangsa pasar sebesar 39,3% yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk produk teh kemasan karton, ULTJ juga mampu memimpin pangsa pasar hingga 77,3% dari seluruh pasar kategori tersebut di tingkat domestik. Nah, untuk pesaing di PT Ultra Jaya Tbk ini, nah sebagai pemimpin pasar harus tetap memperhatikan perkembangan pasar dari susu cair. Nah, saat ini perusahaan pesaing dalam industri susu cair yang dipertimbangkan oleh perusahaan yaitu ada VVI, Prima Java, kemudian ada Fonterra, Nestle, Aimi, dan Cimori. Nah, dari beberapa perusahaan yang saya sebutkan tadi merupakan pesaing dari PT Ultra Jaya Tbk. Nah, untuk pertimbangan sebagai pesaing didasarkan dengan perolehan pangsa pasar susu cair nasional. Nah, untuk pembahasan mengenai sifat bisnis akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik. Sifat bisnis dari PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (TBK) merupakan salah satu perusahaan manufaktur yaitu sebagai produsen minuman terkenal di Indonesia. PT Ultra Jaya mulai memproduksi minuman sari buah dengan merek dagang Buavita. PT Ultra juga telah menandatangani perjanjian lisensi dengan Kraft General Food Ltd USA untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk keju dengan merek dagang Kraft. Perjanjian tersebut membuat PT Ultra menjadi perusahaan yang tidak hanya berfokus pada produk minuman, tetapi juga makanan olahan.
Untuk selanjutnya yaitu perbandingan neraca. Berikut adalah hasil dari aset, ekuitas, dan liabilitas laporan posisi keuangan konsolidasian pada tahun 2021 PT Ultra Jaya, dan dari laporan keuangan ini menghasilkan perbandingan neraca sebagai berikut. Pada komponen aset lancar tahun 2020 itu sebesar sekian, pada 2021 sebesar sekian, sehingga menghasilkan selisih sejumlah 749.000. Persentase kenaikan atau penurunannya itu minus 13%. Kemudian untuk aset tidak lancarnya itu pada 2020 2021 dapat dilihat pada tabel, sehingga menghasilkan selisih sebesar Rp598.660. Persentase kenaikannya itu sebesar minus 19%. Kemudian untuk liabilitas jangka pendek pada 2020 itu sebesar sekian, pada 2021 sebesar sekian, menghasilkan selisih sebesar Rp770.800.000, sehingga persentasenya itu minus 33%. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang pada 2020 itu sebesar sekian, 2021 sebesar sekian, sehingga selisihnya itu sebesar Rp932.849.000, sehingga presentasinya itu menjadi minus 57%. Untuk ekuitasnya sendiri yaitu pada 2020 itu sebesar sekian, pada 2021 sebesar sekian, sehingga menghasilkan selisih sebesar Rp356.389.000. Untuk presentasinya yaitu mengalami kenaikan sebesar 7%. Untuk perbandingan laba dan rugi, berikut merupakan laporan arus kas konsolidasian, dapat kita lihat sebagai berikut. Dan untuk tabel sebelahnya yaitu hasil dari kas dan setara kas pada akhir tahun. Next. Sehingga menghasilkan perbandingan laba rugi seperti pada tabel yang ada di presentasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rike kembali. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan rasio dari PT Ultra Jaya. Nah, untuk return of asset yaitu atau sering kita sebut atau kita singkat ROA. Nah, ROA sendiri merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk rumus dalam mencari return of asset ini dapat diperoleh dengan laba bersih dibagi total aset. Nah, untuk kasus ini pada tahun 2018 di PT Ultramid ini ROA-nya yaitu sebesar 12,62%. Nah, untuk predikatnya sendiri yaitu sangat efisien. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 ini untuk ROA-nya yaitu 15,67% dan 12,67%. Untuk predikatnya tetap sama yaitu sangat efisien. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai rasio equity atau disingkat dengan ROE. Nah, ROE sendiri kita dapat menghitung berdasarkan pendapatan terhadap modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, untuk mencari ROE ini kita bisa menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Nah, untuk perhitungannya sendiri dalam tahun 2018
kita peroleh ROE-nya yaitu sebesar 14,69%. Kemudian di tahun 2019 ROE-nya ini mencapai 18,31%. Kemudian di 2020 ROE-nya mencapai 23,20%. Nah, untuk predikatnya sendiri dari tahun 2018, 2020, 2019 ini merupakan sangat efisien. Nah, dapat dilihat di 2018 ke 2020 kan meningkat terus untuk hasil ROE-nya. Nah, untuk gross profit margin, untuk rasio ini menunjukkan berapa banyak pendapatan sebuah badan usaha dengan cara mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan dalam keperluan produksi. Nah, untuk rumus mencari GPM ini, yaitu laba kotor dibagi total pendapatan, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, untuk tahun 2018, GPM diperoleh 35,74%, kemudian 2019 GPM-nya diperoleh sebesar 37,63%, dan di 2020 GPM-nya diperoleh sebesar 37,35%. Nah, untuk predikat dari tahun 2018 ke 2020 ini adalah sangat efisien. Nah, untuk net profit margin sendiri pada perusahaan ini, net profit margin ini digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Nah, untuk NPM ini semakin tinggi nilai laba bersih, maka semakin baik efisiensi operasi suatu perusahaan itu. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Untuk tahun 2018, NPM-nya mencapai 12,82%, tahun 2019 mencapai 16,65%, tahun 2020 mencapai 18,60%. Nah, untuk predikatnya efisien. Nah, kemudian perbandingan elemen laporan keuangan. Untuk perbandingan elemen laporan keuangan ini merupakan dalam jutaan rupiah, teman-teman. Nah, untuk komponen-komponen dari elemen laporan keuangan ini, yang pertama yaitu ada piutang pada tahun 2020. Dapat teman-teman lihat bahwa nominalnya sebesar segitu, pada tahun 2021 juga segitu nominalnya. Nah, untuk penjualan persediaan utang usaha dapat teman-teman lihat pada layar yang kami sajikan. Nah, untuk persentase kenaikan atau penurunan, untuk piutang ini mengalami kenaikan sebesar 5%, kemudian untuk penjualan sendiri mengalami kenaikan 11%, dan untuk persediaan ini mengalami penurunan sebesar 26%, dan untuk utang usaha ini mengalami kenaikan sebesar 6%. Nah, baik. Untuk tadi kan kita sudah membahas dari sub pertama hingga sub akhir. Dapat kita peroleh kesimpulan bahwa hasil dari analisis rasio profitabilitas, yaitu untuk rasio ROA dan ROE untuk 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, dan juga 2020, sudah dikatakan sangat efektif dikarenakan telah melampaui dari standar industri. Jadi perusahaan Ultrajaya ini sangat bagus dalam mengelola keuangannya. Saya kembalikan lagi ke Alvina. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.